Bab 24. Melantur karena minum. Fatan kembali mencari Alina yang baru saja terlepas dari genggamannya. Tidak lama baginya untuk menemukan Alina. Ia melihat penulis itu berjalan sempoyongan ke arah pintu keluar klub. Fatan segera memasukkan kembali ponselnya dan mengejar Alina agar ia tidak terjatuh karena jalannya yang sempoyongan. "Alina, kamu mau kemana?" "Motorku ada di sana." Fatan berusaha menghentikan langkah kaki Alina yang berjalan berlawanan arah di mana motornya terparkir. Motor kamu ya?" Ini Alina mengeluarkan kunci motor dari sakunya. "Ini dia kunci motor kamu dan kamu bisa pulang sekarang." "Maaf ya, aku udah bawa kabur motor kesayangan kamu," ucap Alina melantur. Fatan mengambil kunci motor itu dari tangan Alina. Lalu penulis itu kembali berjalan ke arah yang entah kemana. Fatan terus saja mengiringi wanita itu. Kenapa kamu ikutin aku? Kamu mau merampok ya?" Alina lagi-lagi melantur dengan tidak jelas. Fatan hanya geleng-geleng kepala. Lalu tiba-tiba Alina terduduk di jalan itu. Ia pun mulai menangis dengan keras. Kenapa? Kenapa terus aja muka dia yang muncul di pikiranku? Aku benci. Fatan lagi-lagi terdiam, tidak bisa menduga hal ini akan terjadi. Orang yang lalu lalang menatap ke arah Alina dengan wajah heran dan tidak suka. Fatan marah dengan sikap orang-orang itu dan ia pun segera mendekati Alina dan menutup tubuh Alina dengan jaket yang ia kenakan. Di saat itu, Fatan juga duduk di samping Alina. Lalu tanpa diduga-duga Alina menyandarkan kepalanya pada bahu lebar nan nyaman milik Fatan. "Wah, nyamannya?" ucap Alina. Fatan sedikit terkejut dengan perilaku Alina. Tapi di saat itu, juga ketua geng street motorcycle itu tersenyum. Baru saja ia tersenyum dan merasa nyaman dengan adanya Alina di bahunya. Penulis yang masih dalam keadaan mabuk itu menatap ke arahnya dengan mimik wajah sedih tanpa mengeluarkan air mata. Mata wanita cantik itu melihat kedua bola mata Fatan secara bergantian. "Kamu tahu, wahai komikusku, aku tidak ingin lagi bertemu dengan pria yang kita temui tadi, pria yang bertunangan tadi di gedung dekat apartemen Kak Retno. Dia benar-benar telah menyakitiku." Ucap wanita itu kemudian terdiam dan menarik pandangannya dari Fatan. Kini penulis itu melihat ke arah langit. "Aku tidak akan memaafkannya." Sepertinya ucapan wanita itu perlahan hilang dan ia pun ambruk pingsan dalam pelukan Fatan. Fatan diam dan melihat wajah wanita itu yang memerah karena mabuk. Penulis itu terlihat sangat cantik dalam tidurnya. Desiran aneh terasa di dalam diri Fatan. Lalu pria itu segera menepis. Rasa itu lalu memapah Alina dan membawanya pergi dari sana. "Gimana aku bawa dia pakai motor? Nanti dia jatuh gimana?" gumamnya. Lalu di saat yang sama, penjaga klub malam yang sedari tadi memperhatikan mereka pun mendekat dan memberikan kain panjang. Fatan mengambil kain itu dengan bingung dari tangan si penjaga. "Pakai ini untuk mengikatnya agar tidak terjatuh," ucap penjaga itu. "Oh iya ya, terima kasih Pak. Tapi bisakah Anda membantu saya untuk mengikatnya padaku?" Dengan ramah penjaga itu membantu Fatan mengikat Alina ke punggungnya agar tidak terjatuh ketika mereka sudah berada di jalan. Setelah selesai, Fatan menghubungi Harun terlebih dahulu. Sebelum ia pergi, "Kenapa, Fat?" tanya Harun yang terdengar seperti baru saja bangun tidur. "Di mana?" tanya Fatan balik. "Di kamar lagi tidur." "Gimana Alina, udah kamu urus?" "Iya, ini lagi aku urus. Bisa bantu nggak?" "Kamu pergi ke rumah Alina duluan. Alina mabok, nanti bantu aku nurunin dia dari motor, soalnya dia aku ikat di punggung." Terdengar tawa dari arah telepon itu. Kocak banget cewek itu. "Ya udah, aku kesana sekarang." Lalu panggilan telepon pun tertutup. Fatan sekali lagi melihat ke arah penjaga tadi dan kembali mengucapkan terima kasih padanya. Kini Alina sudah sampai di rumahnya dengan dibantu oleh Fatan dan Harun.
Sungguh sulit bagi Fatan dan Harun mencari kunci rumah Alina. "Wih, di mana kamu nyimpen kunci rumah? Kamu mau tidur di luar?" tanya Harun dengan cetus. "Kamu ini, dia lagi nggak sadar gimana dijawab." Keletuk Fatan. "Ih, terus gimana ini? Gimana bisa nyadarin anak ini? Kenapa? Nggak kamu bawa pulang aja sih? Biar tante yang ngurusin dia." "Gila kamu, nanti gimana pandangan mama tentang dia? Ngeliat di mabok?" "Sheka, iya juga ya." Di tengah kebingungan, terdengar suara kendaraan dari jarak jauh mendekat. Entah akan lewat atau diam di depan rumah. Dengan segera Harun turun dan menutup rapat pagar rumah Alina. Dan mereka juga menyembunyikan motor mereka di balik bunga-bunga milik Alina. Dan mereka juga bersembunyi di sana. "Harun, kok kayak ada yang salah ya?" "Iya ya, kayak ada yang kurang." Mereka saling melihat satu sama lain. Alina masih di depan pintu rumah, ucap mereka bersamaan. Lalu segeralah Fatan berlari dan menggendong Alina. Mereka bertiga akhirnya bersembunyi bersama di balik bunga-bunga itu. Orang yang tadi lewat berhenti tepat di depan rumah Alina. "Wanita." Paruh baya itu memanggil Alina dari pintu gerbang. "Fatan gimana kalau dia masuk?" tanya Harun. "Udah kamu kuncikan tadi pintunya?" "Udah." Lalu di saat yang sama juga wanita paruh baya tadi pergi karena tidak ada jawaban dari dalam. "Dia udah pergi?" ucap Fatan. Mereka pun berdiri lalu kembali mencari kunci rumah Alina. Fatan mau tidak mau harus membongkar isi tas dari penulis itu. Tapi tidak menemukan apa-apa. "Udah Fatan, harus kita bangunin dia gimana juga caranya. Bisa, sampai pagi kita ini," anjur Harun. Fatan akhirnya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Harun. Ia kembali memasukkan semua isi tas ke dalam tas. Baru saja mereka hendak membangunkan wanita itu. Alina kembali sadar tapi masih terlihat mabuk, tanpa bicara apa-apa. Penulis itu mengambil tasnya dari Fatan lalu mengeluarkan kunci rumahnya dan kembali tidur. Harun dan Fatan saling melihat satu sama lain. "Bukannya udah kamu cari tadi?" tanya Harun. "Iya udah aku cari, tapi nggak ada tadi." "Dasar bodoh. Ya udah sini kuncinya kamu gendong Alina sana." Fatan dan Harun kini datang ke base camp mereka. Mereka tidak ingin pulang karena base camp lebih dekat. "Oh gila, pegel banget aku," keluh Fatan. "Berat banget kah dia?" tanya Harun. "Bukan berat, tapi tadi di atas motor aku harus hati-hati biar dia nggak jatuh. Sampai kaku rasanya punggungku," jawab Fatan. "Kok bisa sih cewek itu tiba-tiba berubah kayak gitu?" "Enggak, takut apa dia digondol buaya darat. Jangankan orang-orang di klub tadi, aku aja bisa tergoda," ucap Harun. Fatan melemparkan bantal yang ia pakai untuk tiduran pada Harun. Harun menangkap bantal itu dengan tepat. "Sini balikin bantalnya." "Tita Fatan, kamu marah? Kamu suka ya sama dia?" tanya Harun menyelidik. "Nggak tahu, siniin aja bantal atau aku pukul kamu." "Alah ketua, geng street motorcycle itu." "Hahaha, kamu udah jatuh cinta sama dia?" ejek Harun. Fatan diam dan berpikir bagaimana caranya agar mengalihkan pembicaraan mereka. "Ran, pintu rumah Alina nggak dikunci nggak apa-apa." "Apa ya? Gimana kalau ada maling?" "Tapi pagar rumah Alina kan udah kita kunci pakai gembok yang kita temui di dalam rumah. Nggak apa-apalah. Kalau kata aku mah, udahlah aku ngantuk. Aku mau tidur." Akhirnya Fatan berhasil mengalihkan pembicaraan dan mereka berdua pun tidur di base camp karena terlalu lelah bersambung.